Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Sundari, yaitu pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil atau disebut dengan KPK. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Ada sebuah cerita, kisah ini diriwayatkan oleh seorang pendeta Yahudi yang berpesan kepada muridnya agar mencari seseorang dengan gelar pintunya ilmu. Murid itu diminta untuk menanyakan sebuah soal yang sampai saat itu menurut gurunya belum terjawab. Pendeta Yahudi berkata, "Tanyakanlah, hai muridku, bilangan mana yang habis dibagi 1 sampai 10? Apabila dia mendapat jawabannya, maka benarlah dia yang mendapat gelar pintunya ilmu. Dan aku sarankan engkau untuk mengikutinya. Apabila tidak dapat menjawab, tinggalkanlah dia dan carilah terus orang yang mendapat gelarnya tersebut." Sang guru meninggal dan muridnya berkelana mencari orang yang bergelar pintunya ilmu. Sampai terdengarlah kabar bahwa di Jazirah Arab terdapat seseorang yang mendapat gelar pintunya ilmu. Orang tersebut tidak lain Ali bin Abi Thalib. Akhirnya murid tersebut mengajukan sebuah pertanyaan yang dititipkan gurunya untuk Ali. Ali pun menjawab pertanyaan tersebut dengan mudah dan jelas. "Kalikan jumlah harimu dalam sebulan dengan jumlah bulanmu dalam setahun, dan dengan jumlah harimu dalam seminggu." Mendengar jawaban Ali, murid itu pun kemudian menghitungnya. Maksud jawaban Ali adalah jumlah hari dalam sebulan adalah 30, jumlah bulan dalam setahun adalah 12, jumlah hari dalam seminggu adalah 7. Jika ketiga bilangan tersebut yaitu 30 dikali 12 dikali 7, keluarlah hasil 2520. Ternyata angka itu merupakan bilangan terkecil yang dapat habis dibagi bilangan 1 sampai 10. Kalian mau coba menghitungnya? Silahkan dihitung sendiri. Sehingga murid pendeta itu pun terkejut melihat jawaban Ali. Mengikuti saran gurunya, murid itu pun memeluk Islam karena telah menemukan seseorang yang dia cari. Hasil angka yang ditanya kepada Ali, hasil angka yang ditanyakan kepada Ali, kemudian hari dalam aritmatika dikenal dengan KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Sehingga Ali bin Abi Thalib alaihi salam yaitu penemu aritmatika. Luar biasa ya, Ali bin Abi Thalib itu tidak hanya pemberani dalam perang saja, beliau pun sangat cerdas hingga menemukan KPK yang hingga saat ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga beliau sampai dijuluki pintunya ilmu. Oleh karena itu, marilah kita belajar tentang KPK. Nah, di sini ada sebuah cerita lagi. Zufar dan Afan adalah penggemar olahraga sepak bola. Mereka terdaftar dalam klub yang berbeda. Zufar masuk klub PSIM, sedangkan Afan masuk klub PSS. Klub PSIM mengadakan latihan setiap 2 hari sekali. Klub PSS mengadakan latihan 3 hari sekali.
Jika awalnya mereka mengadakan latihan pada hari yang sama, kapan keduanya akan latihan pada hari yang sama lagi untuk pertama kalinya? Untuk klub Zufar dan Afan kita bahas di akhir ya. Terlebih dahulu kita membahas apakah itu KPK. Kalian masih ingat kelipatan itu apa? Kelipatan yaitu hasil perkalian atau penjumlahan dari bilangan itu sendiri. Pastinya KPK itu yaitu memiliki 2 atau lebih bilangan, di mana kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. KPK dapat dicari melalui 3 cara. Yang pertama, kelipatan persekutuan. Yang kedua, dengan faktorisasi prima. Dan yang ketiga, dengan teknik tabel. Kita memulai dari yang pertama ya, menentukan KPK dengan kelipatan persekutuan. Langkah-langkahnya menentukan KPK dengan kelipatan persekutuan sebagai berikut. 1. Mencari kelipatan tiap-tiap bilangan. Yang kedua, menentukan kelipatan persekutuan dari 2 bilangan tersebut. Yang ketiga, KPK merupakan bilangan terkecil dari kelipatan persekutuan tersebut. Contoh ya, tentukan KPK dari 6 dan 8. Kita jawab sama-sama. Kelipatan dari 6 yaitu berapa saja? Ya, 6. Kemudian 12, 18, 24, 30, 36, 42, kemudian berapa lagi? Ya, 48, 54, 60, 66, 72, 78, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, dan seterusnya. Nah, setelah kalian menemukannya, setelah mendapatkan semuanya, kalian baru melihat mana dari bilangan kedua tersebut yang mempunyai angka yang sama. Nah, berapa saja itu? Dilihat baik-baik angkanya ya. Ya, ada 24, kemudian berapa lagi? Ya, 48 dan 72. Nah, setelah kalian menemukan bilangan mana yang paling kecil di antara? Iya, betul. Berarti kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 adalah 24, 48, 72. Nah, untuk menentukan KPK diambil kelipatan yang terkecil, yaitu 24. Jadi KPK dari 6 dan 8 sama dengan 24. Nah, di sini kalian pastinya sudah paham ya. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang kelipatan. Kalian harus selalu mengingatnya. Sampai sini paham ya untuk menentukan kelipatan? Nah, sekarang kita menggunakan cara yang kedua, menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan faktorisasi prima masing-masing bilangan. Kedua, kalikan semua faktor, baik yang bersekutu maupun yang tidak bersekutu. Ketiga, jika terdapat faktor yang bersekutu atau faktor yang sama, maka pilih pangkat yang terbesar. Contohnya, tentukan KPK dari 6 dan 8. Kita jawab, kita menggunakan pohon faktor ya. 6
dibagi 2 sama dengan 3. Kita stop sampai di sini. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sudah ya, stop ya. Sehingga kalian menemukan faktorisasi dari 6 dan 8. Faktorisasi prima dari 6 sama dengan 2 dikali 3. Faktorisasi dari 8 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, setelah itu kalikan semua faktor baik yang bersekutu maupun yang tidak bersekutu. Ingat, jika terdapat faktor yang bersekutu atau faktor yang sama, maka pilih pangkat yang terbesar. Nah, sehingga bisa kita tulis ya, KPK dari 6 dan 8 adalah, kita lihat sekutunya yang mana? 2 ya. Pangkatnya yang terbesar yang mana? Iya, 2 pangkat 3. Sehingga kita tulis 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, karena walaupun tidak bersekutu tetap dituliskan. Sehingga 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 24. Jadi KPK dari 6 dan 8 sama dengan 24. Bagaimana? Paham ya? Nah, sekarang kita menggunakan cara yang ketiga, yaitu menentukan KPK dengan tabel. Sama ya dengan menentukan FPB, langkah-langkahnya sama, yaitu buat tabel, tulis angka dengan angka yang dicari sekarang KPK-nya. Yang kedua, bagi dengan bilangan prima yang terkecil terlebih dahulu. Kemudian hasil prosesnya atau akhirnya adalah angka 1. Yang keempat, yaitu kalikan semua bilangan yang diperoleh. Kalau FPB itu kan cuma yang genap dibagi ya, yang habis dibagi. Tapi kalau KPK itu semuanya yang diperoleh. Contoh ya, tentukan KPK dari 6 dan 8. Nah, kita bikin tabelnya seperti ini. Kemudian kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, karena 3 ini ya, karena 3 berarti hasilnya 3, maka kita dibagi 3 supaya hasilnya 1. Karena 3 dibagi 2 nggak bisa. Oke, kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1. Selesai ya yang 6 ya. Nah, sekarang 4 dibagi 3 sama dengan bersisa. Sehingga supaya bisa dibagi dan genap hasilnya, maka 4 dibagi 2. Betul, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sedangkan 1 dibagi 2 itu bintang, kasih kita bintang. Nah, supaya hasilnya 1, maka 2 dibagi 2. Nah, 1 dibagi 2 sama dengan bintang. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1. Dan ada cara satu lagi. Sama saja sebenarnya hasilnya, tapi kita coba ya, 6 dibagi 2 sama dengan berapa? 3. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, ini karena kita mengambil bilangan prima lagi. 3 dibagi 2 bintang karena tidak genap ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian berapa? Ambil kita bilangan prima lagi ya. Ambil yang terkecil lagi. Karena itu bisa dibagi 2, sehingga tapi 3 tidak bisa dibagi. 3 dibagi 2 sama dengan bintang. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1. 1 sudah selesai. Kemudian kita kembali lagi yang ke 3 karena 3 belum habis dibagi. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian 1 dibagi 3, betul, bintang ya, kita kasih bintang karena tidak habis dibagi. Sehingga kita memperoleh hasilnya, yaitu pembaginya itu kita dapatkan semuanya. Nah, maka kita dapat menuliskan. Jadi KPK dari 6 dan 8 kita tulis semua nih hasilnya nih. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 dikali 3 dikali 2 dikali 2. Sehingga sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Berapa hasilnya? 24. Sama ya, sama yang pertama, cara yang kedua, cara yang ketiga.
Nah, terserah kalian memakai yang mana, tapi dengan catatan kalian harus paham betul langkah-langkahnya. Nah, ini sekarang ada contoh lagi ya. Tentukan KPK dari bilangan 18 dan 24. Ibu akan menyelesaikan dengan 3 cara. Kira-kira menurut kalian mana yang lebih mudah ya? Kita selesaikan bersama ya. Yang pertama adalah menggunakan kelipatan. Kelipatan dari 18 adalah 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144 dan seterusnya. Kelipatan dari 24 sama dengan 24, 48, 72, 96, 120, 144 dan seterusnya. Nah, setelah kalian menemukan kelipatan persekutuannya, maka kelipatan persekutuan dari 18 dan 24 adalah 72, 144 dan seterusnya. Nah, sehingga kalian bisa melihat mana kelipatan persekutuan terkecil. Ya, kelipatan persekutuan terkecil adalah 72. Jadi KPK dari 18 dan 24 adalah 72. Nah, di sini kalian harus pintar-pintar berhitung ya. 18 ditambah 18, kemudian ditambah lagi, kemudian ditambah lagi, kemudian ditambah lagi sampai menemukan persekutuannya. Nah, sekarang sudah ketemu ya cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua, menggunakan pohon faktor. 18 dibagi bilangan prima yang terkecil terlebih dahulu, yaitu 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3, karena 9 dibagi 2 tidak bisa ya, tidak genap. Nah, selesai sampai di sini. Kemudian kita bagi dengan bilangan selanjutnya, yaitu 24. 24 dibagi bilangan prima yang terkecil 2. Genap ya, hasilnya 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kemudian 12 dibagi 2, genap, 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Selesai ya, karena 3 sudah bilangan prima. Nah, sudah selesai, berarti kita mendapatkan faktorisasi prima dari 18 dan 24. Berapa faktorisasi prima dari 18? Ya, 2 dikali 3 dikali 3. Atau 2, atau sama dengan ya, 2 dikali 3 pangkat 2. Sedangkan faktorisasi prima dari 24 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Jadi ingat, kalau KPK, mencari KPK itu ditulis pangkat yang tertinggi dan jadi KPK dari 18 dan 24 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2, 9. Ingat ya, 3 pangkat 2 itu 3 dikali 3, bukan 3 dikali 2. Dan 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Ingat loh ya, bukan 2 dikali 3. Nah, sehingga 3 pangkat 2 sama dengan 9 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka 9 dikali 8 sama dengan 72. Nah, sekarang kita menggunakan tabel cara yang ketiga. Pertama, kita membuat tabel terlebih dahulu dan menulis pembaginya, yaitu 18 dan 24. Yang pertama adalah kita membagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 24 dibagi 2 sama dengan berapa? Iya, betul, 12. Kemudian ambil bilangan yang terkecil lagi aja, yaitu 2. 9 dibagi 2 tidak genap ya, kita kasih bintang. 12 dibagi 2 bisa 6. Nah, itu 6 masih bisa dibagi 2 ya, berarti kita ambil bilangan yang terkecil aja dulu, yaitu 2. 9 dibagi 2 masih bintang,
6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, karena itu angka 3 berarti kita ambil angka 3 karena 9 juga tidak bisa dibagi 2 ya. Jadi kita ambil bilangan prima yaitu 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian lanjut 3 dibagi 3 sama dengan 1. 1 dibagi 3 tidak genap sehingga kita kasih bintang. Nah, kalau KPK kita ambil semua pembaginya sehingga KPK dari 18 dan 24 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 72. Sudah selesai. Bagaimana? Enak yang mana nih kira-kira menurut kalian? Kalau ibu enak yang pakai pohon faktor dan pakai tabel. Kalau yang kelipatan kelamaan. Contoh lagi ya. Almira menabung setiap 10 hari sekali. Naila menabung setiap 20 hari sekali. Jika mereka menabung bersama-sama pada tanggal 1 Maret, mereka menabung bersama-sama lagi pada tanggal berapa? Di sini ibu akan menyelesaikan dengan 2 cara, yaitu pohon faktor dan tabel. Kita kerjakan ya. Diketahui Almira menabung setiap 10 hari sekali. Naila menabung setiap 20 hari sekali. Ditanyakan kapan mereka menabung bersama lagi? Kita menggunakan pohon faktor terlebih dahulu ya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Selesai yang 10. Sekarang yang bilangan 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka faktorisasi prima dari 10 sama dengan 2 dikali 5. Faktorisasi prima dari 20 sama dengan 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Jadi KPK dari 10 dan 20 sama dengan, ingat jika KPK mengambil pangkat yang tertinggi ya. Nah, pangkat tertinggi itu di situ berapa? Betul sekali, 2 pangkat 2. Sehingga bisa dimasukkan 2 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 20. Selesai ya KPK-nya ya. Nah, sekarang kapan mereka menabung bersama-sama lagi? Tanggal berapa? Pertama mereka bertemu tanggal berapa? Iya, tanggal 1. Sehingga 1 Maret ditambah 20 hari, 20-nya itu dari KPK ya, sama dengan 21 Maret. Maka Almira dan Naila akan menabung bersama lagi tanggal 21 Maret. Selesai. Sekarang yang cara kedua, yaitu dengan tabel. Kita menggambar tabelnya dulu ya, kemudian menuliskan pembagian. Kemudian angka 10 dan 20 dimasukkan ke dalam tabel itu. Hasilnya seperti ini ya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Kemudian ambil bilangan yang terkecil lagi. Karena itu tuh lihat tuh 10 ada angka 10 bisa dibagi 2 ya. Maka kita ambil angka 2 saja. 5 dibagi 2, bersisa kita kasih bintang. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena sudah sama-sama 5, maka 5 dibagi 5 sama dengan 1. 5 dibagi 5 yang satu lagi sama dengan 1. Jadi KPK dari 10 dan 20. Nah, kalau pembagian ini yang pakai tabel diambil semuanya. 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 20. Menentukan tanggalnya sama ya dengan yang di atas, sama yang dengan pohon faktor tadi. Nah, menabung bersama lagi Almira dan Naila tanggal 21 Maret. Sudah deh selesai. Mudah sekali ya dengan cara yang ini. Almira menabung setiap. Sekarang kita membahas tentang klubnya Zufar dan Afan. Kita selesaikan ya. Ini menggunakan 3 cara sekaligus. Nah, diketahui Zufar latihan 2 hari sekali,
Alvan latihan 3 hari sekali. Ditanyakan kapan lagi keduanya akan latihan pada hari yang sama. Dengan menggunakan kelipatan, kalian bisa ya menggunakan kelipatan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 dan seterusnya. Kelipatan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 dan seterusnya. Sehingga kalian mendapatkan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 sama dengan 6, 12, 18 dan seterusnya. Jadi KPK dari 2 dan 3 sama dengan mana yang terkecil? Iya, 6. Sehingga mereka akan latihan bersama lagi hari ke-6. Sudah selesai. Sekarang yang menggunakan pound faktor. Karena 2 dan 3 bilangan prima, maka tinggal dikalikan saja. 2 dikali 3 sama dengan 6. Sudah. Sekarang menggunakan tabel. Seperti biasa ya, kita menggambar dulu, kemudian ditulis angka yang kita cari. 2 dibagi 2 sama dengan 1, seperti ini hasilnya ya. 3 dibagi 2, kasih bintang karena tidak genap. Kemudian, iya karena itu angka 2 sudah 1, berarti kita menyelesaikan yang angka 3. 3 supaya 1, iya 3 dibagi 3 sama dengan 1, sedangkan 2 dibagi 3, kita kasih bintang ya. Sehingga KPK dari 2 dan 3 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka mereka bertemu kembali hari ke-6. Sudah selesai. Bagaimana? Sangat mudah ya KPK-nya. Untuk supaya kalian lebih memahami, kerjakan soal yang ibu buat. Tentukan KPK dari 15 dan 21 dan 30 dan 45. Baik, mungkin itu yang bisa ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.